berjumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Kita akan belajar materi SKI hari ini tentang perjanjian di dalam Islam. Sebelumnya, mari kita bahas tentang pengertian perjanjian. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang suatu hal. Jadi misalkan kesepakatan kelas 5A untuk membuat jadwal piket, atau kesepakatan kelas 5B untuk jadwal pemakaian seragam. Nah, itu perjanjian dilakukan antara wali kelas dengan anak-anak. Itu bisa disebut sebagai kesepakatan. Atau kesepakatan bersama untuk membuat acara kelas jalan-jalan. Itu juga bisa disebut kesepakatan bersama dengan banyak orang. Atau kesepakatan antara Bu Dinda dengan Mei. Itu kesepakatan dua orang. Itu juga bisa disebut kesepakatan karena ada kesepakatan antara dua orang atau lebih. Nah, kesepakatan ini sudah berlangsung lama. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa perlu kita sebagai umat Islam untuk menghormati perjanjian atau kesepakatan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Allah sudah sampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak diperintahkan oleh Allah. Rasulullah sendiri mencontohkan kita untuk bisa menghargai suatu kesepakatan. Salah satunya diceritakan oleh Abdullah bin Abi Hamzah. Beliau pernah berjanji pada Rasulullah, aku membaiat Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Aku bersamanya selama beberapa waktu, lalu aku berjanji kepadanya akan menemuinya di tempatnya. Tetapi aku lupa dan baru ingat setelah 3 hari kemudian. Aku pun segera bergegas mendatangi tempatnya dan beliau berkata, wahai pemuda, kamu benar-benar telah muncul di hadapanku. Aku sudah 3 hari di sini menunggumu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di dalam hadis ini diceritakan bagaimana Rasulullah benar-benar memegang kesepakatan, memegang janji, memegang perkataan orang lain. Jadi beliau memegang kata-kata itu, memegang janji itu, dan beliau menghargai. Jadi ketika sudah janji dengan orang, orangnya lupa, dia tetap menunggu 3 hari sampai orang itu datang. Nah, Nabi selain melakukan perjanjian dengan sesama umat Islam, dengan sesama muslimin, beliau juga pernah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian ini dilaksanakan di Madinah. Beliau memberikan jaminan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk tetap mereka bisa melaksanakan ibadah, mereka tetap aman, tapi dengan syarat tidak mendukung atau tidak membantu kaum musyrikin. Jadi ini kaum Yahudi sudah bersepakat nih dengan Rasulullah. Rasulullah memberikan jaminan kepada kaum Yahudi, oke, kalian boleh tetap beribadah, kalian boleh merasa aman di Madinah, tapi dengan syarat tidak membantu kaum musyrikin. Tapi apa yang dilakukan kaum Yahudi? Ternyata mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Mereka membantu kaum musyrikin di sini untuk menyerang kaum muslimin. Perjanjian sudah dilanggar, lalu Nabi nggak menyerah. Nabi, ya sudahlah, untuk kali ini nggak apa-apa perjanjiannya dilanggar, kita buat perjanjian baru.
Ulangilah sama Rasul untuk membuat perjanjian baru dengan syarat sama, tidak boleh membantu kaum musyrikin. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi kaum Yahudi membantu kaum musyrikin untuk menyerang umat Islam. Perjanjian ini diulang sampai 3 kali. Akhirnya turunlah ayat Quran surat Al-Anfal ayat 55 sampai 56 yang bunyinya inna syarrad dawabi indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun, yang artinya sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Nah, peristiwa ini sekali lagi menjadi penyebab turunnya Quran surat Al-Anfal ayat 55 sampai 56. Nah, di dalam kesepakatan, di dalam perjanjian kita perlu adanya syarat, perlu adanya ketentuan supaya perjanjiannya seperti ini tadi, tidak dikhianati, tidak belat sebelah, bisa adil antara si pembuat janji dengan yang diberi janji, si pembuat kesepakatan dengan yang diberi kesepakatan. Lalu apa syarat-syaratnya atau apa ketentuannya? Ada beberapa ketentuan atau syarat di dalam perjanjian atau kesepakatan. Nah, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan hukum agama yang telah disepakati. Tidak menentang. Seperti apa contohnya tidak menentang? Misalkan membuat perjanjian, ayo kita misalkan di kelas 5A, ayo kita bikin acara main bersama satu kelas. Tapi nanti kalau sudah lewat waktu zuhur kita nggak usah sholat ya, kita main aja terus biar waktu mainnya panjang, nggak kepotong sholat, nggak kepotong harus datang ke masjid. Nah, itu nggak boleh karena menentang hukum agama, kan hukum sholat itu hukumnya wajib. Atau misalkan ada kesepakatan yang menentang hukum agama, ayo kita main yuk kelas 5A sama 5B, kelas kita yang laki-laki dengan kelas yang perempuan. Lalu yang perempuan akhirnya nggak usah disuruh pakai jilbab, suruh lepas jilbab aja semua biar asik, biar seru. Itu nggak boleh karena menentang hukum agama, karena perempuan disyaratkan untuk menutup aurat, salah satunya dengan jilbab. Ketika dalam perjanjian atau kesepakatan untuk main bersama itu diberikan syarat-syarat yang menentang hukum agama, itu perjanjian otomatis batal. Nah, salah satunya tadi apa? Tidak menentang hukum agama. Yang kedua, berdasarkan kerelaan. Jadi kesepakatan antara dua orang atau lebih, tidak boleh salah satunya terpaksa. Misalkan, sebenarnya toh nggak mau janji-janji sama dia, tapi dia maksa, itu nggak boleh. Jadi harus ada, oke, saya sepakat, kamu sepakat, saya setuju, kamu setuju, maka itu perjanjian boleh dilakukan. Yang ketiga, gamblang dan jelas. Gamblang dan jelas artinya apa? Tidak ada multitafsir atau tidak ada kesalahpahaman. Jadi saya mengartikan apa, dia mengartikan apa. Atau misalkan kita sepakat ya untuk pakai seragam warna biru. Birunya tuh biru apa? Biru tua, biru muda, biru toska, biru langit, biru dokter, kan banyak. Nah, kesepakatannya nggak jelas
Ternyata setelah datang, yang satu pakai biru muda, yang satu biru toska, yang satu biru langit, yang satu biru dangdut. Akhirnya ambil, duh kok pakai birunya tuh beda-beda, harusnya sama. Karena dalam perjanjian itu tidak dijelaskan, tidak gamblang, harusnya seperti apa sih? Oh, kesepakatannya pakai seragam warna biru muda, oke, semuanya pakai biru muda. Atau kesepakatannya pakai biru dongkel, semuanya pakai biru dongkel. Nah, kata biru dongkel itu kan jelas gamblang ya. Soalnya kalau biru itu kan tiap orang ketika mendengar kata biru itu kan banyak arti. Bisa biru dongkel, biru langit, biru toska gitu. Nah itu, jadi syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama apa? Tidak menentang hukum agama. Yang kedua, kerelaan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, gamblang atau jelas. Lalu ketika dalam perjanjian itu ada syarat-syaratnya, untuk bisa terlaksana perjanjian berarti ada juga syarat untuk membatalkan perjanjian. Ini syarat terwujudnya perjanjian. Lalu, apa saja yang menyebabkan perjanjian batal atau syarat yang membatalkan perjanjian? Nah, perjanjian batal karena apa? Pertama, jangka waktu. Seperti apa perjanjian jangka waktu? Kenapa jangka waktu bisa membatalkan perjanjian? Misalkan kita membuat kesepakatan atau perjanjian jadwal tiket selama semester 1. Nah, waktu semester 1 itu disebut jangka waktu. Ketika sudah semester 2, maka perjanjian itu sudah batal, sudah habis, sudah selesai. Jadi boleh tidak melaksanakan perjanjian itu. Jadi kalau dalam kesepakatan, pembuatan kesepakatan itu harus gamblang, salah satunya itu tentang waktu. Jadi ketika batas waktunya sudah habis, maka otomatis perjanjian itu batal. Nah, yang menyebabkan perjanjian itu batal yang kedua adalah khianat. Jadi salah satu pihak itu berkhianat. Misalkan berjanji untuk seperti tadi kisah tentang Rasulullah dengan kaum Yahudi. Sudah ada perjanjian, tapi kaum Yahudi mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, otomatis perjanjian itu batal. Nah, ketika perjanjian itu sudah batal, perlu diumumkan kepada semua orang supaya semua orang paham kalau perjanjian itu sudah selesai sampai di situ. Jadi misalkan ada perjanjian antara 5 orang nih, 2, 3, 4, 5. Nah, ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai orang kelima. Ternyata orang pertama ini berkhianat dengan perjanjiannya. Maka orang keempat, ketiga, orang kelima, orang kedua itu semua harus tahu kalau orang pertama itu berkhianat, sehingga perjanjian yang mereka buat itu sudah gugur atau sudah batal. Nah, seperti itu untuk materi perjanjian dalam Islam hari ini. Silakan dikerjakan halaman 17 sampai halaman 18 di bagian ayo berlatih. Jangan lupa dikerjakan di modul saja, lalu difoto dan dikirimkan seperti biasa. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.